Pernah nggak sih Anda pas presentasi gitu, rasanya canggung banget, mirip kayak Ricky Bobby di film Talladega Nights itu loh, yang bingung sendiri, "Aduh tangan saya mesti gimana nih?" Haha, iya iya, dilema klasik gitu. Nah persif, dan itulah yang mau kita bahas lebih dalam hari ini nih. Kita ambil inspirasi dari bab 8 buku Speak Memorably, fokusnya yang soal bahasa tubuh ini. Dan ini penting banget loh, bukan cuma soal kelihatan bagus aja, sumber kita ini menekankan kalau sekitar 55% emosi dan pesan kita itu justru tersampaikan lewat bahasa tubuh. Wow, 55%, lebih dari separuh ya ternyata? Iya, gede banget kan? Tapi anehnya, ini sering banget jadi aspek yang paling kita lupain pas latihan. Makanya penting tuh menganggap presentasi itu kayak semacam pertunjukan. Maksudnya gimana tuh pertunjukan? Ya, jadi apa yang mungkin terasa agak lebay dikit buat kita pas latihan sendirian, itu seringkali malah pas dan kelihatan efektif di mata audiens. Jangan terlalu kaku. Oke, oke, masuk akal. Nah, mari kita bedah nih inti masalah dari bab 8 tadi. Tangan saya mesti diapain? Pertanyaan simple, tapi ternyata nyangkut ke semua, ya, ke seluruh penampilan nonverbal kita. Gimana tuh mulainya? Tepat sekali. Buku ini ngasih saran mulai dari posisi istirahat tangan yang paling pas. Coba deh, bayangin Anda lagi megang sesuatu yang rapuh banget, kayak telur mentah gitu. Oke. Nah, posisinya di sekitar pusar, jari-jarinya rileks aja, jangan dikunci atau sampai ngepal. Soalnya itu bisa jadi sinyal kita lagi tegang. Ah, iya ya, biar nggak kelihatan kaku ya. Betul. Kalau misalnya Anda pakai clicker, ya pegang aja pakai dua tangan, senatural mungkin. Kalau nggak pakai, coba deh sentuhin ujung ibu jari sama telunjuk kanan ke kuku telunjuk kiri Anda. Oh, gitu caranya. Iya, tujuannya sih biar ada posisi netral yang kelihatan tenang tapi nggak kaku juga. Oke, jadi kelihatan rileks tapi tetap siap gitu ya. Bukan tegang atau malah lemes banget gitu. Nah, itu kan posisi netralnya nih. Terus apa aja sih jebakan gerakan tangan yang sering bikin kita kelihatan ya kayak Ricky Bobby tadi yang bener-bener harus dihindari menurut bab ini. Nah, ini dia. Buku ini secara spesifik nyebutin 4 perangkap utama. Yang pertama, disebutnya gerakan metronom. Metronom kayak alat musik itu. Iya, persis. Jadi gerakannya tuh naik turun atau maju mundur, berulang-ulang terus. Pas banget sama penekanan kata. Mirip dirigen musik gitu. Oh, kebayang. Tapi kalau buat presentasi, ini bisa monoton banget. Dan ya ganggu fokus audiens. Iya sih, jadi kayak lagi ngatur lalu lintas ya, bukan nyampain ide. Pasti ganggu banget buat yang nonton. Oke, apalagi selain metronom? Kedua, ada yang namanya gaya John Kasich. Ini spesifik sih. Referensinya dari gerakan tangan politisi itu yang motong-motong udara terus-terusan. Oh, yang kayak nebas-nebas gitu ya? Nah, iya. Gerakannya tajam, repetitif. Intinya sih gerakan tangan yang terlalu khas dan berulang itu akhirnya malah lebih diingat orang daripada isi omongannya. Benar juga ya, saya kayaknya pernah lihat deh cuplikan kayak gitu. Gerakannya jadi bintangnya, bukan pesangnya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga, ini sering banget gak disadari. Perawatan gugup atau nervous grooming. Gimana tuh maksudnya? Ini kalau tangan kita tanpa sadar naik ke area di atas bahu. Misalnya nyentuh rambut, benerin jenggot kalau ada, megang telinga, garuk-garuk leher. Ah, iya iya. Sering lihat sih orang gitu. Nah, buku ini nyebut area itu zona bahaya. Kenapa? Soalnya tangan kita ke sana itu seringkali refleks aja pas lagi gugup buat nenangin diri. Tapi buat audiens, itu kelihatan jelas banget sebagai tanda kita lagi gelisah atau nggak pede. Zona bahaya, pas banget istilahnya. Wah, ternyata gerakan sekecil itu bisa ngebocorin kegugupan kita ya. Luar biasa. Oke, yang terakhir apa nih? Yang keempat, ini juga sering dipakai, yaitu tanda kutip jari. Air quotes gitulah. Pakai jari telunjuk sama jari tengah buat nandain kutipan atau istilah. Oh, yang gini ya. Iya, betul. Kadang maksudnya mungkin buat lucu-lucuan atau sarkasme ringan ya. Tapi sumber kita ini bilang kalau banyak audiens tuh ngerasa gerakan ini agak gimana ya? Agak merendahkan atau nyindir dan seringnya sih nggak perlu-perlu amat. Oke, oke. Jadi metronom, gaya Kasich, nervous grooming di zona bahaya, sama air quotes. Sip, dicatat. Nah, itu kan soal tangan ya. Tapi biasanya kalau gugup tuh suka lari ke kaki juga kan? Gimana bab ini bahas soal pergerakan kita di panggung atau di depan ruangan? Biar nggak mondar-mandir kayak,
macan dalam kandang gitu. Tentu dibahas juga. Prinsipnya sih mirip. Bergerak itu harus ada tujuannya. Kalau cuma mondar-mandir nggak jelas, itu sinyal gugup yang kentara banget. Jadi gimana baiknya? Sebaiknya, ya gunakan pergerakan itu buat nandain perpindahan topik. Misalnya Anda mau mulai bagian baru nih, coba deh geser sedikit ke sisi lain panggung atau ruangan. Oh, jadi geraknya pas transisi aja ya? Pas transisi itu bagus. Dan yang penting lagi, pas Anda lagi nyampein poin kunci, poin penting banget, nah itu justru harus berhenti. Berdiri tegak, tatap audiens Anda. Oke. Jangan sampai jalan sambil nunduk lihat lantai, itu langsung memutus koneksi sama audiens loh. Wah, iya juga ya. Jadi bergerak bareng sama alur presentasi, bukan karena gelisah doang. Oke, ini semua kan kesannya teknis banget nih ya. Tapi sebenarnya apa sih implikasi besarnya buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Kenapa nguasain ini tuh penting banget? Ya karena ini balik lagi ke angka 55% tadi itu loh. Menguasai bahasa tubuh nonverbal ini, itu bukan cuma soal biar kelihatan rapi atau keren. Ini soal gimana Anda secara aktif ngelola lebih dari separuh cara Anda berkomunikasi. Jadi efeknya gede banget ya? Gede banget. Ini tentang gimana Anda memproyeksikan ketenangan, rasa percaya diri, sama kompetensi Anda. Kalau gerakan Anda selaras dan punya tujuan, pesan yang Anda sampaikan itu jadi jauh lebih ngena, lebih kredibel, dan lebih gampang diingat orang. Bener juga. Anda kan pengennya diingat karena ide brilian Anda kan? Bukan karena, aduh, gerakan tangannya aneh tadi atau kakinya nggak bisa diem. Jangan sampai deh kita kejebak di dilema Ricky Bobby itu. Oke. Jadi intinya ini semua soal kesadaran dan niat ya. Bukan soal ngapalin koreografi gerakan tangan atau langkah kaki. Tapi lebih kesadar sepenuhnya gimana sih penampilan fisik kita pas lagi ngomong. Dan pastiin kalau fisik kita itu mendukung pesan kita, bukan malah jadi gangguan. Persis. Dan ini mungkin jadi satu pertanyaan penting buat Anda renungkan nih. Seberapa sering sih Anda secara sadar melatih bagaimana Anda tampil, mulai dari gerakan, postur, sampai kontak mata, dibandingkan kalau cuma fokus mikirin apa yang mau Anda katakan? Pertanyaan bagus tuh. Ini ngingetin kita lagi kalau melatih elemen-elemen nonverbal ini itu justru jadi kunci buat bisa benar-benar nyambung sama audiens Anda. Biar pesan Anda nggak cuma didengar, tapi juga dirasain dan diingat sama mereka.